Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Pemirsa Inmas MTSN 1 Polowali Mandar, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, kita kembali disambut oleh bulan suci Ramadan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Seperti pelangi yang muncul setelah hujan deras, Ramadan datang membawa harapan baru, kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bulan yang memiliki 30 hari penuh berkah ini adalah waktu di mana pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Setiap sholat kita diberi pahala yang lebih besar, setiap sedekah kita diberi balasan yang lebih banyak, dan setiap doa kita lebih mudah untuk dikabulkan. Namun, sayangnya, banyak dari kita yang tidak bisa merasakan keberkahan Ramadan secara maksimal. Ada kalanya kita lalai dan justru melakukan hal-hal yang membuat berkah tersebut terhalang dari kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal-hal yang harus kita hindari selama bulan suci Ramadan, agar ibadah kita tidak sia-sia dan kita benar-benar bisa meraih keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hindari perbuatan dosa yang merusak puasa. Banyak dari kita yang mengira bahwa puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus dari fajar hingga matahari terbenam. Padahal, puasa yang sebenar-benarnya meliputi seluruh pengendalian anggota badan dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Puasa tidak akan memberikan manfaat jika kita hanya menahan makan dan minum, tapi hati kita masih penuh dengan kedengkian, kebencian, dan pikiran yang tidak baik. Hal-hal yang harus kita jauhi seperti mengoceh tentang orang lain atau ghibah, berbicara kotor, marah-marah tanpa alasan, dan berdusta. Semua hal ini akan membuat puasa kita menjadi sia-sia karena tidak menyentuh perbaikan hati. Yang kedua, hindari menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Waktu di bulan Ramadan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada waktu di bulan-bulan lainnya. Setiap detik yang kita lalui penuh dengan berkah dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya, dan pada sebagian malam harimu hendaklah kamu berdiri untuk beribadah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Namun sayangnya, banyak dari kita yang masih menghabiskan waktu berharga ini dengan hal yang tidak memberikan manfaat apapun, seperti bermain game secara berlebihan, menonton tontonan yang tidak mendidik, atau berselancar di media sosial tanpa tujuan yang jelas. Kita harus menyadari bahwa waktu yang kita miliki di Ramadan tidak akan pernah kembali. Kita harus memanfaatkannya untuk beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan meningkatkan kualitas diri kita. Yang ketiga, hindari membuat kesusahan bagi sesama.
Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Kita harus menghindari segala bentuk perilaku yang dapat menyusahkan orang lain yang sedang menjalankan ibadah Ramadan. Contohnya, tidak makan atau minum di depan orang yang sedang berpuasa tanpa alasan penting, karena hal itu bisa mengganggu konsentrasi mereka dalam menjalankan ibadah. Selain itu, hindari membuat kebisingan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran. Juga hindari membuat konflik atau perkelahian yang dapat mengganggu suasana damai dan kedamaian bulan suci Ramadan. Yang keempat, hindari sikap sombong atau rasa puas diri. Banyak dari kita merasa sudah cukup baik dalam menjalankan ibadah Ramadan, sehingga muncul rasa sombong atau rasa puas diri. Padahal ibadah yang kita lakukan adalah karena kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan tidak ada satupun ibadah yang bisa kita pastikan diterima olehnya kecuali dengan ridhonya. Kita harus selalu merasa rendah hati dan menyadari bahwa segala kebaikan yang kita lakukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari mengumbar-ngumbar atau merendahkan orang lain yang mungkin tidak bisa menjalankan ibadah seperti kita. Setiap orang memiliki kesempatan dan kemampuan yang berbeda dalam menjalankan ibadah. Sesungguhnya, bulan Ramadan bukan hanya momen untuk beribadah secara fisik, melainkan juga kesempatan emas untuk membentuk karakter yang mulia dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Mari kita jadikan setiap detik yang kita jalani dalam bulan suci ini sebagai langkah untuk menghapus dosa-dosa lalu dan meraih keridahannya. Jangan biarkan Ramadan berlalu hanya sebagai rangkaian hari berpuasa tanpa membawa perubahan nyata dalam hati dan perilaku kita. Semoga dengan menghindari hal-hal yang telah kita bahas ini, kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan meraih berkah serta keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.